Berdiri. Beri salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan dulu. Oke, bagaimana kabar kalian hari ini? Luar biasa. Alhamdulillah. Oke, tepuk tangan dulu. Selamat pagi. Luar biasa. Alhamdulillah. Oke, baik. Sebelum kita mulai pelajaran, mari kita berdoa. Nah, seperti biasa, secara kita kalau kita mau mulai pelajaran, kita harus biar diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam proses pelaksanaan pembelajaran PJK hari. Silakan ke kelas, isi doa belajar ya, dan besarkan serata, tapi jangan terlalu besar karena bisa mengganggu konsentrasi teman-teman yang lagi belajar di sini. Ya, silakan diikuti. Sebelum kita belajar teman-teman, marilah kita membaca doa sesuai Agama. agama masing-masing. Mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Sidani ilman wasukani wa man ya Allah tambahkanlah ilmu dan berilah aku pemahaman yang baik. Amin. Oke, baik. Setelah kita berdoa, ya, berdoa yang khusyuk biar dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala dengan baik. Oke, Pak Guru akan mengabsen. Saya mau tahu siapa yang hadir dan yang tidak pada hari ini. Kenapa dia tidak datang, sakit atau bagaimana, ya. Dengar namanya. Abi Citra Kirana, Adnan, Afika, Aisyah, Alamsyah, Arif, Ali Dafa, Alira, Muhammad Akra. Sakit ini? Nah, ada bilang sakit, ada bilang tidak. Yang mana yang benar? Oke. Selanjutnya adalah Fadil, Farhan Hijrah, Indra Setiawan, ada ya, Mama Nizam, Nadia Putra, Putri, Nahwa Iza, Putri Amanda, Ramadana, Zahra Ramadhani, dan yang terakhir adalah Siti Kirana Laras. Ada siapa? Oh, Abiansa, ya, Abiansa. Oke, baik. Kita akan lanjutkan materi hari ini. Maka di atas Oke, baik, kita akan menyanyikan lagu wajib nasional, ya, lagu wajib nasional yang berjudul Indonesia Raya. Jadi pada saat kita mau menyanyikan lagu Indonesia Raya, tangannya semuanya tulis. Oke, silakan berdiri.
Oke, baik. Kita akan mempelajari materi yang akan kita praktikkan adalah latihan kebugaran jasmani. Di mana latihan kebugaran jasmani tersebut ada beberapa bentuk latihan di dalamnya, ya. Bentuk latihan di dalamnya itu sebentar kita bahas melalui layar monitor ini. Adapun bentuk-bentuk latihan aktivitas kebugaran jasmani diantaranya adalah yang pertama, bentuk latihan yang akan kalian praktekkan sebentar adalah yang pertama push up, dan yang kedua sit up, dan yang ketiga apalagi itu lari, ya, selama 30 detik, dan yang terakhir adalah lompat salto. Kalau push up itu tujuannya adalah untuk melatih otot lengan dan dada, ya, lengan dan dada. Kalau sit up tujuannya melatih kekuatan otot perut. Dan yang lompat tali adalah melatih pastinya kekuatan otot kakimu, betis. Dan yang lari-lari tersebut tujuannya melatih daya tahan tubuh. Ya, paham? Tujuan daripada pembelajaran ini adalah tujuan pembelajarannya. Coba kalian lihat di sini ada beberapa tujuan pembelajaran tersebut. Yang pertama adalah kalian bisa lihat di atas, ya, bisa dibaca sama-sama. Yang pertama adalah satu, menyebutkan unsur-unsur kebugaran jasmani. Dan yang kedua adalah menjelaskan latihan kebugaran jasmani. Ketiga, menyajikan hasil pembahasan mengenai unsur-unsur kebugaran jasmani. dan yang keempat adalah mempraktikkan latihan kebugaran jasmani. selanjutnya masih ada. Nah, ini ada unsur-unsur kebugaran jasmani. Tadi kita sudah mengetahui bagaimana tujuan pembelajaran tersebut. Sekarang unsur-unsur kebugaran jasmani. Unsur-unsur kebugaran jasmani itu ada beberapa unsur-unsur di dalamnya. Adalah apa? Kalian bisa lihat? Adalah loading, ya. Terus apa lagi? Strength itu adalah bahasa Inggrisnya. Yang kedua adalah kelenturan. Yang ketiga adalah kecepatan. Yang keempat adalah keseimbangan. Yang kelima adalah dan yang keenam adalah kira-kira ini. Itu adalah unsur-unsur kebugaran jasmani. Dalam unsur-unsur kebugaran jasmani ini kita bahas pertama adalah kekuatan, kelenturan, kecepatan, keseimbangan, daya tahan, dan kelincahan. Semuanya berperan aktif dalam membina daripada kebugaran jasmani. Nah, kalau tidak ada unsur-unsur ini salah satunya saja, otomatis kebugaran jasmani yang kalian lakukan itu tidak terlaksana dengan baik. Karena sedikit saja kalian akan bergerak, kalian pastinya sudah capek, ya, sudah capek. Oke, jadi itulah ada 6 unsur-unsur
daripada kebugaran jasmani. Bagaimana bentuk-bentuk latihannya? Bentuk-bentuk latihannya seperti tadi yang saya sebutkan. Oke. Ada faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Yaitu pertama itu fisik. Nah, coba kalian lihat faktor-faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani. Bisa kalian lihat bersama-sama di atas papan tulis. Di atas layar proyektor. Nah, ini. Ya. Nah, ini kita bahas. Bagaimana faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani tersebut? Yang pertama adalah apa? Jasmani. Selanjutnya? Keturunan. Nah, selanjutnya lagi? Usia. Lanjut? Jenis kelamin. 5. Aktivitas fisik. 4. Pola istirahat. Nah, 5. Serta pola makan. Nah, dan yang terakhir adalah serta pola makan atau gizi dan makanan. Jasmani, seperti yang saya bilang, faktor yang mempengaruhi kebugaran jasmani itu adalah fisik tubuhmu, ya. Nah, kalau tubuhmu jarang bergerak dan kurang bergerak, tidak sering latihan, otomatis aktivitas kebugaran jasmani seperti bentuk latihan push up, sit up, lompat tali yang akan kita perhatikan sebentar, lari bolak-balik selama 30 detik, otomatis ini yang mempengaruhinya. Ya, keturunan itu seperti yang saya bilang adalah faktor dari orang tua. Ya, terus usia juga mempengaruhi. Usia itu kalau orang sudah terlalu lansia atau terlalu muda juga terlalu dini untuk mempengaruhi kebugaran jasmani itu. Yang jelas usia kalian di SD itu sangat mempengaruhi daripada kebugaran jasmani kalian. Jenis kelamin itu biasanya mempengaruhi kebugaran jasmani itu terutama di perempuannya. Sedikit saja bergerak, tapi itu tidak akan terjadi bila kalian rutin melaksanakan latihan kebugaran jasmani, baik 1 kali 1 minggu, 2 kali 1 minggu, dan 3 kali 1 minggu. Biasanya juga kalau hari Minggu sama orang tuanya pergi melaksanakan latihan kebugaran jasmani, pergi jogging di mana biasa di CPI, ya, banyak betul-betul latihan kebugaran jasmani. Dan aktivitas fisik, pola istirahat juga sangat mempengaruhi. Pola istirahat itu usahakan jangan tidur terlalu lama. Maksudnya biasanya tidur jam 10, biasanya tidur jam 12, ya. Karena itu dapat mempengaruhi juga pola pertumbuhanmu. Karena kalian masih dalam pertumbuhan, ya. Jadi masa pertumbuhan tulang itu juga dipengaruhi oleh pola istirahat, ya, pola istirahat. Terus, ini yang paling penting adalah pola makan, ya. Usahakan kalau pulang di rumah walaupun sederhana, makanlah makanan yang bergizi. Apa contohnya makanan yang bergizi? Sayuran. Apa lagi? Ikan. Apa lagi? Tempe tahu, ya, protein, dan susu, sayur bayam. Oke, baik, kita lanjut lagi. Nah, ini tadi bentuk-bentuk latihannya yang saya sudah sebutkan tadi. Yang pertama lompat tali, ya, itu untuk bagian bagaimana caranya melatih yang namanya kekuatan otot ini. Baik, dari 4 latihan kebugaran yang akan kita perhatikan sebentar, yaitu yang pertama apa, masih ingat? Bisa push up pertama dan baba. Yang kedua apa? Sit up. Apa lagi? Lompat tali. Yang terakhir? Lari selama 30 menit. Sama sekali kalau 30 menit. 30 detik. Tapi sebelum itu, itu kalian lihat sudah lompat-lompat tali itu digambar. Begitu contohnya, ya. Coba kalian lihat. Itu perempuan atau laki-laki? Perempuan. Itu dilakukan selama
1 sampai menit berapa kali kalian dapat lompat-lompat. Ya, itu juga mempengaruhi jantung. Oke, karena saya sudah sebutkan tadi, ini ada bentuk-bentuk latihannya. Kita lanjut ke bagian di papan tulis. Ya, di bagian papan tulis ini, sebelum kalian turun nanti di bawah melakukan gerakan tersebut, latihan tersebut, ada bentuk pemanasan dalam bentuk permainannya. Permainannya seperti kalian lihat di papan tulis di sini, ada 4 kelompok. Di paling ujung itu, di paling depan itu terdiri, ini kan kelompok 1, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya ke belakang. Kelompok 2 juga 1 terus sampai ke belakang. Ini ada kelompok 3 terus sampai ke belakang dan kelompok 4 terus sampai ke belakang. Ini nanti ada benda semacam sepatu pembawa. Ya, seperti saya, coba sini, sini siapa namamu? Sam, coba naik sini Sam. Jadi nanti ini siapa nama Kak? Arif sampai ke belakang baru pegang. Pegang, ini dipegang, kata sepertinya ini jadi pegang. Ya, jadi terus berlari sampai kira-kira 5 meter ke depan, mengambil benda itu sepatu yang disimpan lalu kembali lagi. Diutamakan di sini adalah gotong royongnya. Kalau terpisah, usahakan kalau terpisah jangan langsung ambil kegiatan sendiri lari ke depan. Usahakan tunggu lagi temannya baru lanjut lagi. Ya, paham? Karena yang dibutuhkan, silakan dulu. Karena yang dibutuhkan di sini kalian lihat adalah yaitu mengembangkan elemen gotong royong dan kerja sama. Jadi pada saat kalian berlari ke depan, ya, jangan ada sampai putus. Kalau putus berhenti, sambung lagi. Paham? Oke, baik. Sekarang nanti ada tugas-tugas. Seperti tugas-tugasnya itu adalah sebutkan unsur-unsur kebugaran jasmani. Seperti tadi yang saya sudah kita sudah apa namanya yang ada di layar ya. Terus yang kedua jelaskan beberapa latihan yang meningkatkan kebugaran jasmani. Ya, itu tadi ada bentuk-bentuk latihannya. Yang ketiga adalah lakukan latihan kebugaran jasmani sesuai kemampuan yang anda bisa. Oke, paham? Paham. Oke, siap-siap kita turun ke bawah untuk melaksanakan praktek PJOK yang berbaterikan latihan kebugaran jasmani. Oke, siap-siap. Oke, tadi kita sudah teori atas kelas ya. Sekarang kita turun ke bawah untuk melaksanakan praktik sesuai dengan teori yang kita sudah bahas bersama di atas, yaitu tentang latihan kebugaran. Baik, sebelumnya siap, gerak. Dan depan, gerak. Langkah, gerak. 1 langkah ke belakang, jalan. Oke. Sekarang kita peregangan dulu. Pegang kepala, tarik ke bawah, buat itu mulai.